Oke, sebelum ke inti pembahasan, sumber foto dan video di sini itu ambil dari Pinterest, Google gitu ya. Jadi kan di rumah sakit itu nggak boleh rekam, nggak boleh foto-foto sembarangan seperti itu. Oke guys. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Fakta Kehidupan 62. Gue di sini mau bahas tentang pekerjaan tentang cleaning service rumah sakit yang pernah gue kerjain dan gue alamin gitu. Di sini gue mau jelasin tentang kerjanya. Tentang kerjanya sama aja gitu ya, sama cleaning service hotel, nggak jauh beda. Sama-sama ngepel, sama-sama ngebersihin sampah dan lain-lain. Sama di rumah sakit juga seperti itu. Gue di sini hanya mau berbagi keluh kesahnya aja gitu. Jadi buat kalian yang udah pernah kerja di RS atau yang belum mau nyoba, kalian bisa nilai gitu ya. Jadi di sini gue mau jelaskan. Jadi kita keluh kesahnya aja ya. Pertama yang gue bikin nangis nih, bikin sedih, gue biasanya ke ruangan tabung bayi yang bayi-bayi kelahiran prematur atau ya prematur seperti itu, yang kecil banget ukurannya, nanti ada di dalam tabung gitu kan. Terus tabung lah gitu, di bayi dalam tabung kecil banget ukuran, terus dikasih oksigen seperti itu. Gue juga sempet tanya, ini diapain dok? Biar apa kali ya, warnanya kuning gitu bayinya cok. Oke lanjut. Terus yang kedua di bagian operasi, biasanya kalau cleaning service di rumah sakit, jika ada yang operasi, itu kita yang ngebersihkan ya bekas operasi tersebut. Kayak operasi, biasanya operasi cesar ya, kelahiran cesar seperti itu bekas darahnya itu ngegumbal gitu, berceceran di mana-mana gitu. Ada yang di dalam tabung, biasanya di ke dalam tabungan gitu ya, kayak bentukan gelas gitu, itu isinya 2 liter 3 liter, itu darah semua gitu. Nanti kita yang bersihin, kita yang sterilin semuanya seperti itu. Terus yang ketiga, kalau shift malam nih ya, kita kan harus ngecek ya kan, ngecek di ruangan ini ruangan itu, takut ada yang butuh apa, tolong apa gitu biasanya kita. Terus kalau shift malam biasanya kita kan sendiri ya, kalau gue dulu sendiri shift malam, jadi gue yang ngecek semuanya. Paling apes tuh kalau ada yang operasi gitu malam-malam gitu ya, ada yang habis operasi ya, dokter-dokter itu nggak ada, misalkan ya udah habis operasi nih, ya dokter kalau udah habis operasi ya udah pergi cabut gitu kan, nggak stay di situ, ya otomatis kita yang ngebersihin sendiri di atas gitu ya. Jantung gua jadi dak dikdukser gitu cow. Jadi banyak aja kejadian yang janggal gitu menurut gue ya, mungkin halu atau apa itu kan kita nggak tahu gitu kan, tiap hari ada aja orang mati di sini gitu. Terus yang keempat, ada aja yang habis kecelakaan, mohon maaf, habis kecelakaan seperti itu gitu ya, kayak habis jatuh dari motor apa gitu. Jadi kita harus ke IGD, kita tiap hari ngebersihin IGD gitu tuh. Apalagi kalau lo sendiri yang malam-malam gitu kan, pasti dokternya tuh dikit. Kita ngebersihin bekas-bekas darah berceceran gitu ya, kayak bekas-bekas daging yang kelopek gitu, kita lapin gitu. Jadi keluh kesahnya ya kurang lebih seperti itu yang gue ceritain. Dan ada lagi untuk ini ya, kita setiap pagi nih kita ngecek ruangan pasien, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita cek, kita pel terus ya, semuanya kita pel. Terus kita sapuin dulu, kita pel, baru kita bersihin toilet. Jadi toiletnya itu banyak kan ya, dari berbagai ruangan tuh ada toilet khusus pasien, khusus dokter, itu kita yang bersihin. Dan untuk sampah-sampah rumah sakit ini dipisah. Contoh kita kan ada sampah bekas makanan kita, atau itu maksudnya dipisahin itu ya sama medis gitu ya. Nanti ada bekas khususnya, itu sampah khusus buat mereka yang warna kuning biasanya tuh. Dan yang menurut gua enak sih kerja di sini ya, terbilang santai kerjanya, cuman ya keluh kesahnya banyak gitu. Jadi harus kuat-kuat mental lah ya. Jadi buat orang lebih penakut gitu janganlah gitu. Tapi kalian jika udah nyoba sehari 2 hari, udah tahu celahnya gitu, pasti kalian enjoy kerja di sini gitu. Oke, mohon maaf untuk video gue yang emang kurang jelas gitu, tapi gue hanya ngebahas tentang keluh kesahnya aja itu seperti ini gitu. Dan untuk sistem kerjanya sama aja kayak cleaning service hotel, nggak jauh beda. Oke, terima kasih. Oke, buat kalian yang mau kaos-kaos keren yang harga terjangkau, kualitas terjamin, silakan cek produk di toko official ini. Terima kasih.